Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan memulai perkuliahan kepemimpinan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana perilaku kepemimpinan menggunakan hati nurani. Apa saja yang perlu kita pahami terkait dengan perilaku kepemimpinan hati nurani, yaitu pertama, pentingnya hati nurani dalam melakukan manajemen. Kemudian apa saja unsur-unsur manajemen hati nurani yang terdiri dari heart, nanti akan terbagi tentunya ada 5 bagian. Kemudian bagaimana manajemen hati nurani dalam organisasi. Keempat, penerapan kepemimpinan hati nurani, dan kelima adalah evaluasi dari pemimpin. Langsung saja kita ke subbab pertama. Bagaimana kita menganggap bahwa memimpin dengan hati nurani adalah sesuatu yang penting. Dimulai dari pengertian kepemimpinan menggunakan hati nurani itu adalah di mana hati yang adalah perasaan, jiwa atau batin atau tempat untuk menyimpan pengertian. Sedangkan nurani berasal dari nur yang berarti cahaya. Nah, hati nurani ini adalah perasaan jiwa batin manusia yang diterangi oleh cahaya sehingga memancarkan kejujuran. Pada intinya, kepemimpinan hati nurani ini bertujuan untuk menuntun para pemimpin memimpin dengan cara yang arif dan bijaksana dalam melaksanakan kepemimpinannya. Kebanyakan kepemimpinan yang dilakukan di dalam organisasi mengutamakan rasionalitas sehingga melupakan nilai-nilai atau etika, moral etika yang ada di lingkungan budaya di mana kita bekerja. Sehingga disinilah pentingnya kita mengkolaborasi kepemimpinan dengan kepemimpinan hati nurani. Nah, manajemen hati nurani tidak hanya sekedar ilmu, tapi manajemen hati nurani sudah lazim diterapkan di organisasi. Hati nurani menuntun pemimpin, seperti yang saya sebut tadi, tidak hanya mengandalkan rasionalitas, tapi dituntut pemimpin untuk mengutamakan etis, moral, dan kepatutan sosial. Sehingga kita memimpin bisa lebih diterima oleh bawahan kita atau rekan kerja kita yang berada di posisi yang tentunya di bawah kita. Pemimpin yang memiliki hati nurani sebelum membuat keputusan dan kebijakan akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Pertama, pemimpin akan memikirkan dan mempertimbangkan seksama sebelum membuat keputusan, karena dalam membuat keputusan dia menyadari dampak keputusan tersebut terhadap lingkungan organisasi. Kemudian dalam memimpin, dia akan mempertimbangkan bagaimana cara mengontrol diri yang kuat berdasarkan pada kesadaran, ketabahan, dan emosional yang stabil. Nah, ini penting bagaimana pemimpin harus tabah, harus sadar dan memiliki emosional yang stabil dalam memimpin sehingga ada kestabilan, ada pengambilan keputusan yang rasional ketika memimpin. Kemudian pemimpin harus melaksanakan kepemimpinannya dengan tertib. Kemudian pemimpin harus senantiasa tampil terdepan dalam mengatasi kesulitan. Kemudian harus menjadi tuntutan dan panutan. Nah, itu adalah cara menjadi pemimpin yang memiliki hati nurani.
Pemimpin juga harus senantiasa bijaksana dalam membuat keputusan. Nah, ini adalah inti-inti pertimbangan yang dilakukan oleh seorang pemimpin yang memiliki hati nurani. Berikutnya ada unsur-unsur dalam manajemen, dalam kepemimpinan menggunakan hati nurani. Terdapat 5 unsur yang seperti saya sudah sebutkan, yaitu heart. H yang pertama adalah hikmat, kemudian E itu empati, A aktif, R rendah hati, dan T yaitu tanggap. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Hikmat artinya berfungsi sebagai penuntun ketika pemimpin membuat keputusan, menetapkan kebijakan, dan menetapkan pilihan. Manajemen yang baik memiliki hikmat karena setiap keputusan dan ketetapan manajemen langsung bersentuhan dengan keadilan. Nah, pengertian dari hikmat sendiri adalah pengetahuan yang berasal dari Sang Halim. Artinya ada kebenaran yang dituntun oleh hati nurani yang berada di hati nurani, kita mengetahui bahwa itu benar dan baik berdasarkan semacam ada sinyal pemberitahuan kepada hati nurani kita bahwa tindakan dan keputusan tersebut adalah benar. Berikutnya adalah empati. Nah, empati erat sekali kaitannya dengan kepedulian. Artinya kita memahami apa yang dirasakan oleh orang lain, memahami emosi yang dirasakan oleh orang lain. Sehingga pemimpin dalam mengambil keputusan dalam organisasi bisa merasakan kesulitan, duka cita, sukacita, pergolakan emosi, kesedihan, stres, depresi, frustasi, atau kecewa. Nah, pemimpin harus mampu menempatkan dirinya pada posisi orang lain sehingga orang tersebut dapat merasa dekat dengan pemimpinnya, dapat merasa dipahami sehingga dia lebih ikut atau lebih mau untuk mengikuti apa yang kita perintahkan. Dia secara sukarela untuk mengikuti perintah atau pendelegasian dari seorang pemimpin. Berikutnya adalah aktif. Aktif ini artinya giat, dinamis, mampu beraksi dengan cepat dan tepat. Pemimpin yang aktif memiliki semangat. Artinya pemimpin harus semangat mendorong komunitasnya dalam tim kerja seperti itu. Kemudian R yaitu rendah hati. Pemimpin yang memiliki hati nurani tentu saja harus rendah hati. Setiap keputusan yang dipilih oleh pemimpin berdasarkan pertimbangan hati nurani, tidak pernah memandang kesetaraan peran, perbedaan pendapat, atau sikap mengalah sebagai salah satu tantangan berat. Semua itu harus dihindari. Baliknya, pemimpin memandang semua sikap ini sebagai bagian dari kehidupan yang harus dijalani dengan tegar dan diterima dengan lapang dada. Berikutnya adalah tanggap, artinya pemimpin harus segera memperhatikan atau bereaksi terhadap apa yang diterima oleh panca indera. Tanggap atau aksi yang ditujukan pemimpin merupakan indikator kepekaan. Jadi pemimpin harus peka terhadap apa yang terjadi dalam organisasi. Manajemen hati nurani dalam organisasi mendorong pemimpin memikul tanggung jawab dan merasakannya. Bukan sebagai beban, melainkan kewajiban yang menyenangkan. Ketika kita memimpin dengan hati nurani, maka kita menganggap bahwa
pekerjaan yang kita terima adalah kewajiban yang menyenangkan, kewajiban yang dapat menghasilkan dampak sosial yang baik terhadap masyarakat, memberikan nilai atau pahala dalam nilai-nilai keagamaan, sehingga kita merasa senang ketika mendapatkan tanggung jawab tersebut. Nah, inti dari manajemen hati nurani adalah kepuasan dalam melaksanakan tanggung jawab atau pekerjaan yang telah dibebankan pada kita. Dalam manajemen hati nurani, hal yang terpenting berikutnya adalah hubungan antar manusia. Hubungan antar manusia harus diperhatikan oleh pemimpin. Dan berikutnya, manajemen hati nurani mengungkapkan bahwa unsur perhatian sangat berperan. Nah, kita berhubungan, menjaga hubungan antar manusia, maka kita harus empati, memberikan perhatian kepada orang lain. Dengan demikian, dalam kaitannya dengan organisasi, suasana, dan prestasi, manajemen hati nurani berfungsi terdiri dari 5 hal berikut. Pertama, mendorong terciptanya hubungan atau relasi yang harmonis antar individu, mendorong tegaknya keadilan dan kesejahteraan sosial, mendorong terciptanya perlindungan terhadap individu yang tidak berdaya, mendorong tegaknya disiplin kerja, didorong oleh tanggung jawab. 5 adalah mendorong terciptanya kesatuan jiwa. Dalam kepemimpinan hati nurani, pemimpin berhati nurani adalah individu atau pribadi yang peduli terhadap seluk-beluk kehidupan komunitasnya. Dengan kata lain, pemimpin menyatu dengan komunitas tanpa pilih bulu. Artinya pemimpin memperdulikan hubungan antar individu. Kemudian pemimpin dan hati nurani mencakup bidang yang begitu mendasar dalam kehidupan manusia. Tidak hanya yang berkaitan dengan aspek kepemimpinan, merencanakan berdasarkan fungsi-fungsi manajemen, tapi pemimpin bertujuan, pemimpin hati nurani didasarkan pada bagaimana mencapai sasaran dan membangun dan juga sekaligus membangun hubungan personal berdasarkan ikatan batin yang kuat dan berkualitas, sehingga dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan hati nurani tidak hanya mementingkan fungsi-fungsi manajemen, namun sekaligus mementingkan fungsi manajemen dan hubungan ikatan batin yang kuat dan berkualitas antar individu. Nah, ini kita bisa lihat pentingnya peran hati nurani dalam kepemimpinan dari aspek-aspek di bawah ini. Pertama, hati nurani sebagai mahkamah pertimbangan, hati nurani alat pengendali diri, penuntun kearifan, membentuk kesadaran, keadilan sosial, penuntun pengambilan keputusan, evaluasi diri, sensitivitas, dan lain sebagainya. Nah, intinya hati nurani ini akan mendorong kita untuk berperilaku seperti hal-hal berikut ini. Nah, ini didasarkan pada petunjuk rohaniyah atau ilahiyah. Kita mengetahui bahwa apa yang kita lakukan baik dan benar karena ada petunjuk dalam pribadi kita, dalam hati kita, mana yang baik dan benar, mana yang harus dilakukan secara etis dan bermoral, kemudian menuntun kita untuk menciptakan hubungan batin yang baik dan berkualitas antar pribadi seperti itu. Dan kita dituntun untuk menjadi pribadi yang bijak dengan lebih fokus pada kebenaran dan hubungan antar individu. Nah, dalam evaluasi pemimpin, pemimpin hati nurani harus didasarkan pada aspek berikut, yaitu shape,
Pertama, semangat, hati nurani, atensi, pengalaman, dan emosional. Nah, pemimpin hati nurani haruslah dievaluasi berdasarkan semangatnya, apakah dia memiliki semangat yang baik, kemudian menerapkan kepemimpinan dengan hati nurani, kemudian atensi, artinya perhatian terhadap orang lain, kemudian pengalamannya baik atau kurang, kemudian adalah emosionalnya stabil, peduli terhadap orang lain, dan sebagainya. Nah, ini adalah kriteria evaluasi terhadap pemimpin itu sendiri. Inti dari evaluasi dari kepemimpinan hati nurani adalah pada akhirnya kejujuran. Artinya pemimpin harus jujur dalam mengungkapkan jati dirinya. Seperti itu. Sekian pertemuan hari ini tentang kepemimpinan hati nurani. Kita bertemu pada pertemuan berikutnya. Kuliah saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.